Gundul Mas Bay. Cepet, sendalnya cepet. Duduk, ini tuh Gusti Kanjeng Ratu Timur Rubek Swadaya nih. Ngapunten Bu, ngapunten Gusti, ngapunten. Selamat tahun baru Islam yo lur. Enake long weekend lagi. Anak libur, semua libur. Tapi dompet aman kan lur? Lur, aku lagi manggil ke Bu Bule yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta. Koyo suarane bocah yang lagi nangis yo. Setiap harinya mereka dikasih pakan berupa rumput dan kangkung lur. Pak, ini ada nama-namanya enggak Pak? Ya, itu ada yang paling tua ini Nyai Paing ini. Ini Nyai Paing. Yang ini Ponco. Ponco. Ada 12 kebo yang jadi hewan peliharaan keraton. Paling tua namanya Asih yang berusia 15 tahun. Oh iya loh, disebut bule bukan karena isong Inggris yo. Soale kulitnya berwarna putih dan kemerah-merahan. Kaya wong-wong bule lur. Habis ini dimandiin. Oh, mandiin Pak? Iya. Oh, iya ya. Ya, yuk. Pak, saya siapin airnya dulu ya Pak ya. Ya, nanti ini dikasih buat apa? Mau Pak, saya siapin dulu. Itu belakang nanti tanduknya itu enggak kenain. Anteng banget lur. Mereka nih seneng banget kalau udah kena air. Makanya di dalam kandang sudah disiapkan kubangan untuk mereka berendam. Lur, bagi sebagian warga Solo, kerbau ini dianggap luar biasa. Mereka percaya kalau Asih dan teman-temannya iki keramat dan bertuah. Saat peringatan datangnya satu suro, kerbau akan dikirap. Mereka menjadi cucuk lampah atau pemuga dari pusaka-pusaka keraton lainnya. Oh iya lur, satu suro adalah tahun baru Jawa. Satu suro merupakan perayaan terpenting bagi orang Jawa lur. Peringatan tahun baru Jawa dimulai pada hari pertama bulan Suro di penanggalan Jawa yang dibuat oleh ingkang sampean Dalem Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Prabu Hadihanyo Krokusumo. Sesuai dengan bulan pertama Muharram atau tahun baru Islam dalam kalender Hijriyah. Oh iyo, hari ini jadi hari paling spesial banget lur. Aku sudah menyandang gelar sebagai Abdi Dalem. Lur, Abdi Dalem lur. Pegawai keraton. Oh, tang keraton lur. Sopo kae? Munggah derajat iki. Pokoknya aku Abdi Dalem. Hop. Kenapa Mas Bay? Kowe iki sapa? Gundul Mas Bay. Cepet, sendalnya cepet. Kowe pasang pangkate apa kok anggo sendal kae? Oh. Kulukmu ning ndi? Kulukmu ning ndi? Hah? Tunggu. Abdi Dalem anyar ki nganggo kuluk orang nggo iket-iketan. Mboten iki. Kuluk. Dinggo kuluke, gek nyapu cepet. Ya Mas Bay, ya. Cepet buka Mas padha rampungnya. Ya Mas Bay, ya. Kuluk. Ini ya, piye ya? Ora ndang di. Iya Mas Bay. Ah niki
tasih bingung Mas Bei. Allah, iki lho nek garis iki berarti ning mburi, Jagem. Oh, nek kula biasane garis ten ngajengan. Oh, ngeyel. Nggih, Jagem. Nggih, Mas Bei. Nggih. Dicandak sapu nih. Sapu. Kok ditumpaki? Disapu. Nggih, Mas Bei. Nggih, Mas Bei. Karena masih baru, kerjaku diawasi sama Abdi Dalem senior, Lur. Aku memanggilnya dengan Mas Bei. Mumpung Mas Bei gak lihat, ngevlog dikit, Lur. Oh, Biar cewek-cewek yang pernah nolak kecewa karena gak jadi pacarku. Gundul. Ayo, sing tenanan lah nyambut gawe. Tepet. bentar ya Lur ya. Aku selesai tugas dulu ya Lur ya. Wah. Nggih Mas Bei, nggih Mas Bei. Luas banget yo. Dengan ilmu matematikaku yang ala kadarnya, koyoke luasnya mirip-mirip sama pelataran Masjid Agung Solo. Oh iya Lur, Abdi Dalem tuh ternyata banyak banget macemnya. Salah satunya bon darat yang aku lakuin saat ini. Bon darat kepanjangan dari kata kebon darat. Tugasnya seperti tukang kebun, Lur. Jadi, aku bertanggung jawab bagian pertamanan sampai perkebunan yang ada di dalam keraton. Ora rampung-rampung yo. Simsalabim. Nggih Mas Bei, nggih. Nyapu Mas Bei. Ini nyapu Mas Bei. Nggih Mas Bei. Maklum Lur, hari ini kan jadi hari pertamaku punya gelar Abdi Dalem. Kalau kata anak-anak zaman now, lagi aktif-aktifnya bun. Nggih Mas Bei. Niki wau enten WA. Nggih Mas Bei, nggih. Nyambut gawe iki sing tenanan. Nggih Mas Bei, Raton. Nggih. Ben oleh berkahe. Nggih. Ya wes, sapu sing tenanan. Tak tinggal dhisik. Nggih Mas Bei. Nggih Mas Dewi. Iya, Mas Dewi. Nggih. Mas Dewi. Mas Dewi apa Mas Dewi ya? Lur. Nih Lur, Abdi Dalem bon darat ya gini nih Lur, harus rajin sama mentalnya. Wah, baik. Ya toh. Wes toh. Bagus toh. Apa ya, Dul? Iya, bagus toh yo. Apa ya? Sae Mas Bei. Sae. Apa nih Mas Bei? Nggih Mas Bei. Loh, buat kalian yang pengen tahu dalamnya keraton juga bisa kesini loh. Setiap Sabtu sampai Kamis keraton dibuka untuk umum. Saat berkunjung kalian akan diajak keliling di dalam keraton Lur. Biar informasinya lengkap, ada pemandunya juga kok Lur. Jadi akurat banget deh keterangan dan data yang kalian dapet. Nyapunya udah, sekarang waktunya ngepel.
Gebel banyu. Ayo. Nggih Mas Bayi, nggih Mas Bayi. Nggih Mas Bayi, Nikol. Oh, wong sudah kaya Sing bener wong kerja bener-bener kok mau rusui. nggih nika. Men sudah kaya mahesa mawon. Kerjane kraton kok ayak-ayakan. Kerja. Kok kowe ngongkon Nggih. Ampun Mas Bayi. Nggih. cekal pale. Nggih Mas Bayi. Ini lagi, Erik nih ambil lahanku yang mau dipel. Kena marah Mas Bayi lagi dia. Ayo pinteran nggih jalur dhewe-dhewe. Oh, jalur dhewe. Lah iya wis ning kene ngene. Ono, gundul ning kono. Jalur Iyalah. Lur, yang namanya abdi dalem itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada keraton. Tujuannya diharapkan dapat ketentraman batin dan berkah dari pengabdian mereka. Gak cuma pria aja lur, wanitanya juga banyak. Mereka disebut dengan abdi dalem kaputren. Biasanya mereka menyiapkan perlengkapan upacara sampai menyiapkan keperluan kesultanan. Selama beraktivitas di dalam keraton, aku harus menggunakan samir. Ini nih, selempang kecil yang dikalungkan di leher. Selempang ini jadi pertanda kalau aku dan abdi dalem lain diizinkan untuk beraktivitas di dalamnya, lur. Menurut kabar burung, izinnya bukan cuma ke sesama manusia yo, tapi juga ke leluhur yang ada di dalam keraton ini. Istirahat dulu, lur. Mesti wisatawan nyasar deh. Wisatawan tidak boleh sembarangan di sini. Tidak boleh pakai kacamata hitam. Wanita harus pakai kain. Nah, iya betul. Dilepas kacamatanya. Apa tuh? Buatan saya nyoba-nyoba tuh. Alah, jenengan senior. Lah, malah pakai sendal lagi. Gundul. Mas Bayi. Lah saya aja tadi di pelataran saya suruh lepas sendal. Nah ini loh, jangan kalah sama wisatawan. Duduk. Ini tuh Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kuswadaya nih. Ngapunten Gusti, ngapunten. Waduh, hari pertama aku wis buat kesalahan, lur. Tata duka. Tunggu Gusti. Ternyata Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai, lur. Beliau merupakan putri dari Sri Susuhunan Pakubuwono 13, Raja Keraton Surakarta. Agar nyambut gawe sing sregep ngalah berkah. Aku sebagai abdi dalem baru pangling lu ngelihat Gusti Timur tidak menggunakan pakaian resmi kenegaraan. Ampun yo Gusti. Karena jadi satu-satunya kelebihan yang bisa aku banggakan cuma memasak, aku bakal bikin hidangan spesial buat Gusti Timur ah. Apa aku masak buat Gusti Timur yo? Buat permintaan maafku yo? Yes. Karena jadi satu-satunya kelebihan yang bisa aku banggakan cuma memasak, aku bakal bikin hidangan spesial buat Gusti Timur ah. Apa aku masak buat Gusti Timur yo? Buat permintaan maafku yo? Yes. Aku udah siapin kacang panjang, cabai rawit, dan cabai hijau.
daun salam, ketumbar, jahe, bawang merah, dan bawang putih. Ada juga tahu, garam, dan bumbu perasa, serta kelapa yang sudah tua. Karena tadi pagi aku habis panen pisang, batangnya sekalian tak babat lur. Nah, katanya sih Gusti Timur suka banget sama makanan yang out of the box. Tak bikin olahan dari pelepah ini ah. Batang pisang dikuliti sampai bagian terdalam. Kupas sampai terlihat bagian aresnya yo lur. Ini loh yang warnanya putih kinclong. Ares yang sudah dipisahkan langsung direndam air. Biar cepat mateng, dipotong tipis-tipis dulu yo. Nah, aku punya tips buat kalian. Tambahkan sedikit garam untuk menghilangkan rasa pahit atau getir yang ada pada batang pisang. Kandungan garam juga bisa menjaga warna batang ares tetap putih lur. Oh iya, supaya masakannya cepat mateng, aku dibantuin Mbak Nurul dan Mbak Sari. Mbak Sari bagian potong-memotong, mulai dari kacang panjang, cabai hijau dan rawit, sampai bawang merah dan putih. Kalau Mbak Nurul bertugas untuk membuat santan. Meskipun zaman sekarang udah banyak yang instan-instan, aku masih setia pakai kelapa segar lur. Rasanya itu loh, gak bisa bohong. Selanjutnya, Mbak Nurul bikin bumbu uleknya. Cuma pakai bawang putih, ketumbar, dan garam aja lur. Kalau sudah direndam sekitar 10 menit, batang ares aku rebus lebih dahulu lur. Dari semua bahan, tekstur yang paling padat adalah ares pisang. Makanya membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk melunakkannya lur. Berturut-turut masukin tahu, lombok hijau, dan kacang panjang. Sekarang tinggal masukin santannya. Kalau santan udah masuk, aku harus tetap mengaduk yo, biar santan tercampur rata dan tidak menggumpal. Gak lupa potongan bawang putih dan bawang merah, cabai rawit dan daun salam juga ikut direbus. Dikit lagi masakannya matang lur. Tinggal dikasih garam dan bumbu perasa. Ya, wis rampung kabeh. Ampun Gusti sampun sedaya mun ayahe kok ora dalem sedaya. Dapur Ampun, sampun rampung pun periksa ini lagi. tak cek ya. Nggih, monggo Cek. Gusti. Sing resik-resik. Nggih. Gusti Timur, niki Gusti, Dalem badhe masak kagem permintaane ngapura kula kagem Gusti Timur. Grogi aku lur, ngomongku sampai terbata-bata. Lah, aku gak nyangka Gusti sampai masuk-masuk ke dapur. Nggih, segera mulai mateng Gusti. Mangke kula sajiki tenan mriku. Ya, Iya, ya, iya. tak tunggu nggih. Nggih, dika dawuh Gusti. Nggih, dika dawuh Gusti. Untung pas Gusti Timur dateng, makananku udah siap santap. Ini dia lur, lodeh ares spesial untuk Gusti Timur. Semoga Gusti Timur cocok sama masakan buatanku yo. Gusti Timur. Punika Mas Gundul nyisi daharan kagem Dalem. Wah. Monggo. Sing ndek mau dimasak mau. Iya. Nggih Gusti. Ares bener. Hati Gusti. Masak dhisik nggih. Kok aku deg-degan yo lur, Dalem pengen. berasa ikut kontes masak yang kayak di TV-TV itu loh. Kira-kira Gusti Timur suka gak yo? Alhamdulillah.
Mantep loh. Mantep, mantep. Alhamdulillah, lego banget aku lur. Enak-enak. Pinter masak jebule. Pinter masak, Mbak. Oh nggih. Enak loh ternyata di Di lodeh. lodeh ya. Nggih. Ratingnya berapa Gusti ratingnya? 9. Atur Bandung Gusti, atur Bandung Gusti. Wis di Ngapura. Atur Bandung Gusti. Malah barin meneh esuk. Nggih Mas Bey. Pesane mendingan ayo sing Oh nggih. Nyunilah nggih Gusti. Nyunilah Gusti. pinter, enak tenan masakan. Disaken nggih Gusti. Ya, ya. Pinter bejaku masak. Aku pengen jajal ki. Monggo dikedapi. Isi ono. Tasik atas. Ayo jajal barang ayo. Monggo. Mas Bei jadi ikutan pengen nyobain. Semoga selera Mas Bei juga sama seperti lidahku. Biar aku gak dimarah-marahin terus. Makan lodeh ares ini emang paling nikmat dipadu dengan nasi hangat. Rasane jos gandos banget lur. Wis, gak perlu diraguin lagi keahlian masakku. Udah dapet jempol dari Mas Bei sampai Gusti Timur. Sampai terhura aku lur. Terharu. Nah, mireng-mireng datang kira prajurit. Jenenge atraksi prajurit ndolongku ning ngajenge Korika Mandungan. Kowe melu nonton rono ya? Oh, parang. Oleh, kowe ning kono rame ana tari prajurit ana tari. Oh, Gagal nggih. tari. Kali Mas Bey to. Aku ora iso ndul. Sepurane Pripun, aku ora iso, aku ana timbalan liyane ana ayan liyane, aku ada sing Gusti liyane sik. Nggih pun, tapi keparang to. Oleh ra apa-apa. Iya. Aku gak boleh melewatkan atraksi budaya yang paling ditunggu-tunggu di abad ini loh. Prajurit yang datang diiringi marching band. Mereka mengenalkan masing-masing kelompok prajurit dan tugasnya di masa lampau. Istimewa lur. Mereka menampilkan atraksi baris berbaris para prajurit keraton, lengkap sama musik gamelan dan penggunaan senjata tradisional khas keraton. Kalian jangan sampai melewatkan atraksi ini yo lur. Gratis kok. Lokasinya ada di halaman Keraton Kasunanan. Semoga suatu saat aku ada di barisan itu. Pasti gagah bener aku lur. Parade ini berlangsung setiap hari Sabtu lur, dari jam 15.30 sore. Kurang lebih durasinya sekitar 1-2 jam. Bukan cuma melihat drum band tertua di Indonesia aja yo, tapi kalian juga bisa foto-foto bareng sama mereka. Keren banget yo. Mumpung di sini, aku tak foto bareng sama mereka dulu lor. Ternyata aku famous juga ya lor. Berasa artis. Soalnya berkali-kali aku diajakin foto. Di timur yuhu. Sebagai anak muda yang penuh gaya, buat aku liburan itu penting lur. Oh iyo, ada yang tahu aku lagi di mana lur? Aku sedang berada di Kampung Majapahit, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Disebut Kampung Majapahit
Karena di sini lur dikelilingi oleh puluhan candi menawan peninggalan kerajaan Majapahit. Bisa dibilang Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara lur. Bagi pengunjung lain, aku mungkin disangka peninggalan sejarah juga lur. Heran aku, dari tadi banyak banget yang ngajak foto. Asli lur, hari ini aku senang banget. Tapi sejujurnya perasaanku rada gak karuan lur. Gak tahu kenapa yo, dari tadi aku ngerasa ada yang mengawasi. Wah, itu siapa lur? Ampun Mbah, maaf, Gundul gak maksud ganggu. Apa Dol? Sopo iku? Iku ketoke sing digoleki pangeran iku. Iya iku sing digoleki pangeran iku. Yo, padha yo mirip e. Ayo, kok. Tangi. Ayo tangi. Ojo ngene. Ayo, tangi. Walah, iki sopo yo lur? Bangun-bangun aku kok dimarahin begini? Asli lur, aku bingung banget. Dari pakaianku sampai suasana sekitarku terasa berbeda. Aku seperti hidup di lain zaman lur. Aku salah apa lagi? Niki pangeran. Wong sing sampean padosi. Ora apa-apa. Aku ndeleki awakmu iki wong arep njaluk tulung. Njaluk tulung apa to? Ning kerajaanku iki ape ono acara gowet. Aku mung arep njaluk tulung awakmu masak sing spesial. Masak apa to? Masak woh wojo. Masak woh wojo? Walah, aku kira mau dieksekusi pangeran karena sudah berbuat salah. Gak taunya aku cuma mau disuruh masak buah maja lur. Prajurit, budal. Iya pangeran. Waktu cepat pengawal. Pengawal. Itu panjat, petik yang atas itu. Panjat. Mumpung dapat titah langsung dari pangeran, aku jadi punya kuasa menyuruh para pengawal lur. Oh iyo, dari cerita para pengawal, aku jadi tahu kenapa aku dicari-cari. Usut punya usut, pangeran sempat bermimpi bertemu juru masak istimewa yang ciri-cirinya mirip persis seperti aku. Nah, ini baru tua. Oh, iya tuh, itu tuh satu lagi. Endi? Itu yang tua. Di pojokan. Saya sampai jatuh loh. Berhubung diminta bikin hidangan istimewa, aku sudah siapkan bahan yang juga istimewa lur. Dari aneka bumbu rempah lokal sampai bakso, sosis, dan keju yang kubawa dari zamanku. Beruntungnya aku dibantu sama dua rakyat kerajaan yang juga senang memasak. Urusan ulek-mengulek bumbu biar Mbak Ayu yang kerjakan. Bawang putih, bawang merah, garam, dan cabai rawit diulek sampai halus. Jangan lupa ketumbar dan mericanya sekalian. Sementara untuk urusan pertoppingan biar jadi tugas Mbak Rizka aja. Rencananya lur, aku mau bikin menu pizza. Iris bakso dan sosis jadi potongan yang agak tipis. Kalau sudah, lanjut potong tempe buat campuran tumis buah majaku nanti. Aku sengaja mau memperkenalkan hidangan modern dari zamanku kepada warga-wargi tempo dulu iki. Mbak, ini buah majane udah siapin. Bumbunya udah siap belum? Sudah. Oh, gitu. Dah. Pak, cuci dulu ya. Iya. Di balik lapisan kulitnya yang super keras,
Daging buah maja terbilang lembut berserat, mirip seperti buah sirsak. Supaya enak dan aman dikonsumsi, daging buah mau aku bilas dengan air bersih dan garam. Proses pencucian buah maja akan timbulkan busa yang cukup tebal. Gak usah takut lur, cukup bilas kembali daging buah sampai kandungan busanya berkurang. Biar makin sedap, beri keju parut yang agak banyak yo. Kalau mau segar, yo bisa juga pakai potongan tomat. Oh iyo, aku sudah ajarkan Mbak Rizka untuk bikin adonan pizza. Tepung terigu, garam, minyak, dan ragi diadon jadi satu. Mulai sampai kalis yo. Lanjut lur, adonan yang sudah kalis siap untuk dicetak. Ratakan di atas loyang yo mbak. Nah yuk, bumbu sama bahan yang mau ditumis. Oh ya, aku tumis dulu ya. Tumis buah maja yang aku buat ini akan jadi topping spesial buat pizzanya lur. Setelah bombay harum, goreng tempe sekalian. Kalau sudah, tumis bumbu halus sampai harum juga. Sip lah, daging buah maja bisa menyusul lur. Daging buah maja yang tadinya berwarna putih akan berubah menjadi hitam pekat saat matang terpapar panas. Kandungan air yang banyak di dalamnya membuat masakanku sudah cukup basah walau tidak ditambah air. Beri tomat biar cantik dan seger yo. Sip lah, tinggal tunggu sampai air berkurang. Udah siap semua mbak? Sudah. Nah, ini tinggal dimasukin aja ya mbak ya. Tolong dilanjut ya. Iya. Ya, tinggal dulu ya. Oke. Lanjut yo mbak. Oles adonan pizza di atas loyang dengan tambahan saus tomat. Taburi dengan topping sesuai selera, mulai dari bakso, sosis, sampai keju juga. Jangan lupa, yang bikin istimewa, yo topping tumis buah maja. Sip lah, tinggal di oven sampai matang lur. Sudah jadi lur, pizza buah maja buatanku. Gak nyangka, aku yang hidup di masa depan bisa membuat hidangan ini di masa kerajaan. Aku yakin pangeran dan para rakyatnya pasti pada suka iki. Nah, Bro Pangeran, ini loh hasil karyaku yang masakan dari buah maja. Pizza buah maja Pangeran. Ayo, monggo. Ambil. Monggo. Sempurna banget lur. Dari mulai roti pizza sampai topping buah maja di atasnya, semua terasa lezat luar biasa. Rotinya empuk, tumisan buah majanya juga gurih, segar, dan gak ada pahit-pahitnya. Menurut pangeran dan para rakyat kerajaan, semua juga pada suka sama hidangan yang baru mereka lihat dan coba iki lur. Yo pangeran, ngomong-ngomong, ini sekarang tahun berapa kita? Tahun 1300 sih Dul. Hah? Iya beneran. 1300? Iya. Bangun lu, bangun. Ngapain kamu di sini? Hah? Ngunyah, nyam. Kenapa kamu, kenapa? Gimana nih? Ini rumah saya ini, rumahku. Kenapa kamu? Bukan di kerajaan. Kerajaan apa sih? Oh, aku barusan masakin tuan muda raja. Udah sopo. Ini ya. Ya wis, nang omahku ae terus. Ayo, palamu iku jedot iku. Ayo.
Mumpung aku berada di Kalimantan nih lur, ditemani Waisasa. Waisasa, ayo kita masuk dalam hutan. Kita buat makanan yang istimewa. Karena sedang musim durian. Ada durian jatuh juga dekat pohonnya. Rezeki emang gak kemana ya lur. Tolong bikin api sekalian ya. Ya. Kali ini aku masih berada di Kabupaten Ketapang, tepatnya di daerah Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi lur. Desa ini merupakan desa paling ujung di hulu sungai Pasaguan. Berhubung berada di hulu sungai, siapa tahu di sini masih terjaga sungainya dan ada ikan yang dapat aku temukan. Aku cari lokasi yang pinggirannya dangkal dulu ya lur, supaya lebih mudah menyumpitnya. Wah, bentar lur, jangan berisik dulu. Ada ikan yang lagi ke tepi sungai tuh. Semoga dapat ya lur. Berhasil lur. Ikan lele biasa hidup pada lumpur dan perairan yang lembab. Karena mau kasih yang spesial dan khas Kalimantan, sekarang saatnya cari nibung lur. Penasaran kan kayak apa sih nibung itu? Ayo temani aku. Biasanya tanaman ini tumbuh di rawa ataupun pinggir sungai. Nah, ini dia pohonnya lur. Lihat nih, durinya lur. Mantep banget toh. Lebih panjang dibandingkan rotan. Aku mesti ekstra hati-hati untuk menebangnya. Kalau sampai ketusuk duri, sakit banget iki. Nibung tersebar luas di kawasan Asia Tenggara. Tinggi pohon ini dapat mencapai 25 meter loh. Pohon nibung dianggap sebagai simbol semangat dan persaudaraan. Batangnya lurus seperti bambu, kuat, kokoh, dan anti rayap. Tidak hanya batangnya, daunnya pun digunakan sebagai atap rumah dan juga anyaman keranjang. Kalau yang akan kita gunakan yaitu umbut nibungnya nih lur. Pohon yang kita cari yang masih muda yo, supaya umbutnya masih lunak. Nah, sudah terlihat toh umbutnya berwarna putih. Langsung kita bawa ke Waisasa aja yo. Sambil menunggu aku datang, kita lihat yuk lur persiapan masak dari Waisasa. Sebelum masuk hutan, sengaja Waisasa sudah menyiapkan bumbu-bumbu untuk olahan kita nanti. Ada kayu yang diratain biar menjadi telenan. Tuh, kayak yang Waisasa lagi bikin. Sudah siap untuk dipakai nih lur. Coba kita tes pakai bawang putih yang siap untuk diiris-iris. Bumbu yang kita gunakan sederhana aja. Setelah bawang putih, bawang merah, iris cabai rawit juga yo. Untuk serai cukup diremes saja. Kemudian kunyit cukup dikeprek aja lur. Bumbu selesai disiapkan, pas banget aku udah siap untuk memasak. Ayam yang sudah dibersihkan oleh Waisasa sengaja langsung dibakar setengah matang. Waisasa, siapkan air dalam bambu yang sudah kuambil ya. Urusan motong-memotong ayam biar aku aja yang tangani. Bumbu yang sudah disiapkan tadi bisa langsung dimasukkan ke dalam bambu sebagai pengganti wajan. Untuk masakan kali ini, aku dan Waisasa akan masak 2 menu lur. Yang satu namanya ikan durian masak bambu, sama ayam masak bulu alias bambu. Tinggal cemplung-cemplung aja semuanya lur. Wow,
hampir ketinggalan. Nibungnya kita potong-potong dan masak bersamaan dengan ayamnya. Kalau untuk bumbu ikannya sama saja, tapi kita tambahkan durian saat memasaknya. Gak usah terlalu banyak, yang penting aroma duriannya semerbak aja. Langsung dimasak pada perapian aja yo lur. Tunggu sampai semuanya mendidih, kurang lebih 1 jam lamanya. Yang penting ayamnya harus benar-benar matang yo lur. Sambil menunggu matang, masih ada sisa durian nih. Sayang lur kalau gak dimakan. Nikmat banget yo. Ayo weh Sasa, sudah matang ini. Sudah mendidih dan aromanya wangi banget. Ini dia lur, masakan hutan ala Gundul dan Sasa. Gimana? Sederhana tapi menggiurkan pastinya toh. Rasanya mantep banget iki. Aroma bakar pada ayamnya terasa sampai ke kuahnya. Asin, gurih dan pedas. Ditambah renyahnya potongan nibung. Sedep banget lur. Ikannya pun pasti gak akan nyangka bisa seenak ini lur. Aroma dari duriannya malah membuat tekstur ikannya menjadi lebih creamy dan yummy banget. Yang penasaran bisa langsung coba sendiri di rumah loh. Selamat mencoba.